Kebiasaan masyarakat Amerika meminum kopi sedikitnya 1 cangkir per hari mengakibatkan banyak kedai kopi di Amerika. Hal ini menjadi peluang pasar ekspor kopi bagi Indonesia. Pada tahun 2019, menurut data BPS, ekspor kopi Indonesia ke Amerika tertinggi dari negara lain sebesar 58.666,2 ton. Oleh sebab itu, untuk menentukan kebijakan ekspor kopi Indonesia ke Amerika, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan kopi Indonesia ke Amerika. Bagaimana kondisi pasar kopi Indonesia Amerika secara umum? Bagaimana faktor yang mempengaruhi terhadap volume ekspor kopi Indonesia Amerika? Bagaimana tingkat elastisitas permintaan pada ekspor kopi Indonesia ke Amerika? Mendeskripsikan kondisi pasar kopi Indonesia Amerika secara umum, menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia Amerika, menganalisis tingkat elastisitas permintaan pada ekspor kopi Indonesia Amerika. Menurut Salvatore tahun 1997, permintaan ekspor suatu negara merupakan selisih antara penawaran domestik dikurangi dengan permintaan domestik negara yang bersangkutan dan ditambah dengan stok tahun sebelumnya. Adanya kegiatan ekspor menjadi salah satu keuntungan dari hubungan antar negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu. Analisis regresi nantinya akan menghasilkan nilai koefisien masing-masing variabel sehingga dapat diketahui kepekaannya terhadap volume ekspor. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan studi literatur dan deskriptif untuk menggambarkan keadaan umum pasar kopi Amerika, di mana konsumsi kopi Amerika memperlihatkan tren yang meningkat menurut hasil survei oleh National Coffee Association atau NCA. Sebanyak 64% dari 3.000 responden orang Amerika berusia 18 tahun ke atas menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi kopi setiap pagi hari. Amerika banyak mengimpor kopi dari negara lain untuk mencukupi permintaan kopinya. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke Amerika. Data pada penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi dengan metode ordinary least square. Berdasarkan data dari International Trade Center, Amerika merupakan pengimpor kopi terbesar di dunia. Pada tahun 2012, harga kopi dunia meningkat sebesar 13% karena terbatasnya pasokan kopi dunia. Namun, permintaan kopi di Amerika terus mengalami peningkatan. Syarat dilakukannya analisis regresi dengan metode ordinary least square, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian statistik dilakukan untuk menguji variabel independen yang digunakan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian statistik yang digunakan yaitu uji F dan uji T. Variabel bebas yang digunakan yaitu kurs rupiah ke dolar, harga kopi dunia, produksi kopi Indonesia, serta GDP per kapita Amerika. Variabel tersebut mempengaruhi variabel terikat yaitu volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika. Dari data berikut, kita dapat melihat data T-hitung yang nantinya akan kita bandingkan dengan T-tabel, di mana T-tabel sebesar 2,101. Jika T-hitung lebih kecil daripada nilai T-tabel, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh seperti pada konstanta di sini. Jika terjadi kenaikan harga kopi dunia sebesar satu satuan harga kopi, maka akan menurunkan sebanyak 11.637 satuan ton volume ekspor. Amerika merupakan importir kopi terbesar di dunia. Variabel kurs, GDP, produksi, dan harga kopi dunia berpengaruh nyata terhadap volume ekspor. Variabel bebas tersebut memiliki kepekaan terhadap volume ekspor kopi. Sarannya yaitu pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi agar kegiatan ekspor terjadi dengan baik.